hari ini kita akan mencoba membuat atau mencoba merancang gitu ya sebuah register yang kita bisa pakai untuk flag istilahnya gitu ya. Jadi ini PowerPoint-nya ya. Jadi kalau sebelum UTS kemarin kita fokus di sini ya. Di sini itu ada arithmetic, kemudian ada logic unit ya. Ini juga arithmetic unit yang mana di dalamnya ini ada full adder, kemudian logic unit ini ada gerbang logika AND OR XOR dan AND OR XOR dan NOT sebenarnya ya, tapi NOT ditarik keluar karena dipakai untuk proses aritmatika juga gitu kan. Jadi kemarin ada 2 unit di sini, ada arithmetic dan logic gitu ya. Untuk memilih modenya kemarin kita menggunakan komponen tambahan yang namanya multiplexer kan gitu ya. Jadi singkat ceritanya kemarin seperti ini. Singkat cerita untuk membuat sebuah ALU yang sederhana, gitu ya, itu kurang lebih kita butuh komponen full adder, multiplexer, dan gerbang logika. Nah selanjutnya sekarang kita geser ke kiri. Di sini ada yang namanya flag, ya, atau istilahnya ada yang menyebut juga dengan status register. Status register ini nanti fungsinya adalah kalau dilihat dari gambar garisnya ya, ini sangat dekat dengan ALU. Di sini kaitannya di sini. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan status atau kondisi dari hasil aritmetika di sini. Jadi fungsi utamanya sebenarnya untuk menyimpan status aritmetika. Ya. Nanti kita akan mengenal ada istilah carry. Kalau carry mungkin sudah sering dengar. Ini bukan carry ketinggalan ya, tapi beda lagi ini, apalagi Suzuki Carry, beda lagi. Carry, kemudian nanti kalian akan mengenal ada istilah zero. Kemudian nanti kalian akan mengenal istilah negatif. Kemudian kalian akan mengenal istilah overflow. Sebenarnya masih ada sekitar kalau di mikroprosesor yang ada di Arduino itu ada sekitar 7 atau 8. Cuma yang umum yang biasa dipakai 4 ini. Carry, zero, negatif, dan overflow. Ya. Nah, kita akan mendapatkan nilai carry, zero, negatif, dan overflow ini dari proses aritmatika di sini. Jadi proses aritmatika di sini nanti kita hitung-hitung gitu ya. Itu nanti dapat nilai carry-nya apakah 0 atau 1, nilai zeronya 0 atau 1, negatifnya 0 atau 1, overflow-nya juga 0 atau 1. Ya. Jadi status register ini sebenarnya isinya cuma kalau misalkan saya gambar gini ya. Ini bit ya, 1 2 3 1 2 3 4 ya, ada 4. Misalkan di sini saya pakai untuk menyimpan C, sini untuk menyimpan Z, ini menyimpan negatif, ini menyimpan overflow. Gitu ya. Nah, masing-masing blok ini nilainya bisa 0 atau 1. Ini 0 atau 1. Jadi kalau yang akan kita buat di sini berarti ini status register, karena di sini ada 4 bilangan biner, berarti ini menjadi status register 4 bit. Ya. Jadi nanti carry akan disimpan ke bit yang ke-0. Zero akan disimpan ke bit yang ke-1 misalkan. Negatif akan disimpan ke bit yang kedua dan overflow akan disimpan yang ke bit yang ke-3. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi register ini fungsinya untuk menyimpan nilai ya, menyimpan nilai hasil perhitungan dari aritmetik pada umumnya. Ya. Karena saya jarang menemui logic sampai bisa mendapatkan carry. Tapi kalau zero bisa gitu ya. Negatif juga bisa. Tapi kalau carry dan overflow kayaknya nggak bisa. Karena ini biasanya kita dapati di operasi penjumlahan. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana nih mendapatkan 4
empat nilai ini kan gitu. Ya. Kapan nih carry-nya bernilai 0, kapan carry bernilai 1, kapan 0 bernilai 0, kapan 0 bernilai 1, kapan negatif bernilai 0, kapan negatif bernilai 1, dan overflow 0 atau 1 itu kapan. Ya. Nah, mungkin nanti saya coba contohkan langsung dalam bentuk hitung-hitungan. Gitu ya. Nah, nanti baru kita lihat implementasinya, kita coba realisasikan itu ke dalam bentuk rangkaian di dalam simulasi yang sudah kita buat. Ya, nanti kalian ikut mencoba membuatnya saja juga nggak masalah. Gitu. Jadi saya nggak perlu ngirim filenya lagi. Gitu ya.